Halo semua, di berita Bloomberg beberapa waktu lalu, saya baca suatu berita yang terus terang sebagai Indonesia saya bangga ya. Jadi kita menjadi tuan rumah daripada G20 dan berhasil menghadirkan eh, Presiden Rusia dan Presiden China ke event tersebut. Ya ini menurut informasi dari Pak Jokowi ya. Di mana sebagaimana kita ketahui ya, sejak perang Rusia dan Ukraina ini dimulai, geopolitik ya memang menjadi pemberitaan utama. Ya, masalahnya memang negara-negara berpihak. Amerika sama sekutunya berpihak ke Ukraina. Beberapa negara pro ke Rusia yang tapi mungkin tidak terang-terangan. Ada juga yang netral seperti Indonesia, ya, yang dianggap teman bagi Rusia seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah resiko geopolitik akan berlanjut di 2023 dan apakah ada resiko politik mengingat kita juga ada pilpres, persiapan pilpres 2024 nanti. Nah, pembahasannya sebagai berikut, mohon maaf ya. Nah, jadi resiko geopolitik ini memang berlanjut pada kelangkaan energi dan komoditas. Eh, Amerika dan sekutunya menjatuhkan sanksi pada Rusia, kemudian Rusianya juga membalas ya, dia mengurangi pasokan energi ke Eropa, akhirnya energi jadi langka. Yang namanya kalau barang langka ya harganya naik gitu. Tapi good news-nya ya kalau saya lihat ya, meskipun perang masih berlanjut ya harga komoditas sudah mulai turun. Kita lihat ya harga minyak sudah di bawah $100, harga gandum juga sudah turun karena sudah bisa dikirimkan dari Rusia dan Ukraina gitu ya. Yang sekarang saya lihat tinggi cuma tinggal batu bara aja sih yang utama ya. Nah, kalau batu bara kenapa tinggi? Ya itu lebih karena eh, Eropa itu menggunakan batu bara sebagai alternatif daripada gas Rusia yang dikurangi. Nah, pertanyaannya resiko geopolitik ini lanjut nggak di 2023? Geopolitik ini tidak ada yang tahu Bapak Ibu, sebab itu cuma ada di kepalanya presiden atau pimpinan negara masing-masing. Apa yang mereka pikirkan kita kan tidak tahu. Ya. Saat ini kita lihat China dan Taiwan panas lagi. Dari dulu mereka sudah panas, tapi kali ini provokasi dari Amerika Serikat menurut saya berlebihan. Jadi kunjungan beberapa pejabat tinggi ke sana itu membuat tensi China dan Taiwan semakin meningkat. Banyak dana asing itu keluar dari Taiwan gitu ya. Perusahaan-perusahaan Cina juga saya lihat pada keluar dari Amerika Serikat mungkin untuk mengantisipasi kalau nanti ternyata perang betulan uangnya nggak dibekukan gitu ya. I don't know, itu just apa wild guess saja gitu. Nah, terus terang China Taiwan ini saya tidak tahu ya, saya tidak ahli tentang dua negara ini. Pemberitaannya sudah sedemikian banyaknya, kalau kamu dengar versi Amerika kelihatannya Cina itu berjahat, kamu kalau dengar berita dari China ya jahat itu Amerika karena terus-menerus membuat konflik yang nggak selesai-selesai. Tapi karena sudah terlalu sering saya lihat kecuali mereka perang betulan, harusnya nggak terlalu relevan karena ini sudah berkali-kali, ini bukan isu pertama gitu. Nah, kemudian resiko yang terus terang saya lihat akan meningkat di 2023 itu bukan geopolitik tapi politik. Sebagaimana kita ketahui persiapan sama kontestasi pilpres ini semakin panas. Partai-partainya sudah cari teman gitu ya. Capres cawapresnya sudah tebar pesona, walaupun kampanyenya baru bisa dimulai mungkin 2024, tapi tebar pesonanya sudah dari sekarang. Kalau nanti ternyata ada satu dua menteri yang berasal dari parpol, ya saya kira konsentrasi mereka sedikit banyak akan berkurang, apalagi kalau dia salah satu calonnya gitu ya. Nah, jadi politik saya melihat akan mulai panas di 2023. 2023 ini menurut saya tantangan pemerintah ini cukup berat gitu. Nggak ada yang tahu booming harga batu bara sampai kapan. Nggak ada harga kelapa sawit sudah tidak setinggi dulu gitu. Beberapa harga komoditas juga sudah mulai turun. Dengan pelonggaran COVID di banyak negara, kita juga sudah nggak tahu apakah yang namanya kelangkaan masih akan terjadi. Ya, gandum kemarin katanya Rusia sama Ukraina perang. Sekarang sudah boleh disalurkan. Gak cuma itu, gandum juga panen di mana-mana. Sekarang stoknya juga sudah banyak lagi. Gitu. Ya, jadi challenge-nya cukup besar. Kita tidak tahu apakah surplus besar di APBN ini masih akan terjadi apa tidak. Nah, pada saat yang sama, Pak Jokowi juga bilang kita sudah kembali ke disiplin anggaran.
Artinya disiplin anggaran itu defisit tidak boleh lebih dari 3% daripada PDB. Nah, waktu pandemi itu memang boleh kasih pengecualian, jadi boleh lebih dari 3%, ya namanya pandemi gitu kan. Nah, tapi di 2023 saya kira putusan presiden sangat baik, karena kalau dia masih boleh longgar, itu akan membebani yang 2024 akan menjabat. Jadi saya kira itu sudah sangat perfect. Ya, itu keputusan yang sangat baik dari pemerintah. Kemudian, jadi kalau misalnya orang pilpres sudah panas, ya tantangan pemerintah juga banyak, menterinya kita juga tidak tahu fokus kerja apa enggak, mudah-mudahan tetap fokus gitu ya. Maka resiko geopolitik menurut saya akan beralih menjadi resiko politik. Sekarang saja orang sudah tidak gitu ikutin Ukraina Rusia mau apa, sudah perang berbulan-bulan jadi headline juga ya sudah toh. Nah sekarang mungkin orang lebih memperhatikan resiko politik. Secara historis resiko politik itu tidak berdampak terhadap kinerja perusahaan. Ya, kalau perusahaan yang bagus dia akan tetap bagus. Perusahaan yang jelek, nah itu ya mau tahun politik atau bukan tetap dia akan jelek. Jadi kinerja tahun politik itu menurut saya tidak berdampak besar. Ya kemudian kalau orang bilang pesanan baju, partai atau apa, itu juga menurut saya tidak akan mengangkat perekonomian secara signifikan. Karena sekarang semua orang online gitu ya. Promosinya online lewat Instagram, lewat Facebook, TikTok atau semacamnya. Nah, tapi kalau secara psikologis itu menurut saya berdampak. Ya, menurut saya ya sekali lagi pendapat pribadi saya, Pak Jokowi ini dengan segala plus minusnya adalah pemerintahan yang terbaik selama saya hidup ya. Kan saya sudah mengalami beberapa presiden. Menurut saya Pak Jokowi ini the best president yang kita sangat beruntung Indonesia ada sosok seperti Pak Jokowi dengan segala plus minusnya. Nah, kalau dia sudah selesai, orang yang baru itu bisa nggak melanjutkan program-program itu? Bisa nggak sebaik beliau dalam menangani ini? Ya tentu penggantinya juga pasti punya plus minus. Kita nggak boleh compare orang, meremehkan orang. Tapi menurut saya Pak Jokowi itu membuat standar yang sangat tinggi. Nah, orang barunya bisa nggak? Belum lagi kalau ternyata calon capresnya atau cawapresnya pakai politik identitas, menjijikkan Bapak Ibu kalau sudah menggunakan suku, agama, ras, antar golongan, itu adalah politik yang sangat menjijikkan. Jadi kalau misalnya masih main seperti itu akan secara psikologis berdampak ke investor. Apalagi yang pakai cara menjijikkan itu ternyata masih suaranya cukup tinggi. Ya, tentu itu akan membuat kekhawatiran daripada investor. Secara fundamental tidak ada masalah. Secara psikologis menurut saya akan bermasalah. Nah, kapan kira-kira tensinya mulai panas? Ini saya dapat dari kompas.com. Secara timing ya, capres dan cawapres itu pencalonannya di 19 Oktober sampai 25 November. Artinya di 25 November 2023 itu nanti sudah ada capres dan cawapresnya gitu. Nah, belum ada capres dan cawapres saja sudah pada sibuk gitu ya. Bagaimana nanti kalau sudah ada? Jadi menurut saya kalau dengan timing seperti ini, mungkin di bulan Juli, Agustus itu sudah akan membahas tentang politik. Sebelum itu ya mungkin kita masih bahasnya ya tentang laporan keuangan, ekonomi dan segala macam. Ya. Nah jadi untuk investor-investor Indonesia kita mungkin perlu mulai mencermati, mungkin bukan mencermati sih, kalau saya investor jangka panjang mau politik atau bukan ya sudah kita tetap stay invest saja. Tapi mungkin perhatian kita akan sangat berfokus pada pembahasan politik mulai mungkin kuartal 3 tahun 2023. Demikian pendapat dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua gitu ya. Dan semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih.